Hari ini terus bergema, KDM itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Umpatan terus bergemuruh dari mulai gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, nakal. Model KDM ini seenak-enaknya merubah aturan. Ini pertanyaannya, apakah ada uang pengusaha yang mengalir? Kalau pakai sosmed jawabnya, ya nggak percaya. Rekan-rekan sekalian, saya Jutek Bongso, SHMH, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian kami datang ke Gedung Pakuan. Mendapatkan kuasa, kami menelusuri peristiwa ini yang terjadi. Itu kami all out untuk memastikan hak-hak hukum. Ada kata-kata yang kurang pantas yang dilontarkan. Kami akan segera menelusuri ini karena kami juga mendapatkan informasi yang sama. Sehingga ini menjadi viral dan artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan semakin memanas ya setelah pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal ya yang menantang KDM dan juga pendukungnya ya, direspon oleh warga Jawa Barat. Ini lagi-lagi Said Iqbal mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial ya, yang salah satunya ini cukup kebablasan ya, cukup ngawur atau mungkin nggak kontrol karena bisa berpotensi masuk ke jalur hukum ya, jalur pidana ya, karena ada pernyataan yang mengait-ngaitkan KDM ya dengan aliran dana ya, walaupun memang tidak secara gamblang menyebutkannya itu jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan atau diduga ya, jangan-jangan ada aliran dana yang masuk dari perusahaan gitu ya ke KDM ya. Memang dia pakai kata-kata yang aman, pakai kalimat main aman maksudnya, tetapi di sini tim hukum Jabar pastinya nggak tinggal diam, pasti memantau ya. Kalau sampai kepleset ngomong sedikit aja ya, tinggal apa kata KDM aja ya, tergantung KDM-nya mau diperkarakan apa enggak ya. Nanti kita lihat bersama pernyataan dari Said Iqbal terbaru yang mana itu tadi ya, arahnya menuding KDM ke itu tadi ya, soal aliran dana ya, walaupun kata-katanya masih apa ya, masih main aman kayak gitu ya. Oke, kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Jangan lupa juga buat yang ini nanya-nanyain kaos ini ya, kalian bisa cek di deskripsi, tinggal pilih aja, itu banyak pilihannya ya, tinggal klik aja. Masih banyak aja yang nanya gimana caranya. Caranya tinggal klik aja ya, kalau ada yang lewat itu kalian klik, atau di deskripsi aja kalian pilih salah satu yang harganya cocok ya. Kalau Mas Dewo pilih yang 60 ribuan ya. Ada yang 30 ribuan tapi kan pasti kan kualitasnya kayaknya agak tipis, yang 100 ribuan lebih bagus lagi ya, kayak gitu ya. Oke, yuk langsung aja ya. Let's go ya. Ini dengan video pertama dulu ya. Ini yang menantang kemarin. Jangan takut. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh, orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu orang yang udah dibayar. Bayar katanya. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Iya. Bukan yang ini ya, tapi pernyataan yang kebablasan kata Mas Dewo. Tapi yang ini cukup menarik juga, walaupun di video sebelumnya kita udah bahas ya. Ini ada tanggapan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, kita dengerin. Hari ini terus bergema, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur
yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garmen. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljin Sun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Ya, betul. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Iya, hari ini terus betul ya. bergema. Kalau KDM tuh pengen pencitraan, ya udah dituruti aja maunya buruh, beres ya. Tapi kan kalau orang benar-benar pro buruh, mikirnya nggak sependek itu, ya. Karena kalau terjadi PHK tadi siapa yang mikir? Justru dengan memikirkan kedua belah pihak antara perusahaan dan buruh, KDM adalah pemimpin yang pro buruh ya. KDM ingin perusahaan jangan sampai gulung tikar ya, perusahaan tetap stabil ya, tetapi juga di sisi lain buruh juga mendapatkan upah yang layak ya. Ya kalau dari satu sisi nuruti buruh aja yang upahnya tinggi, perusahaan bangkrut misalnya, ya itu tadi ya, sudah banyak terjadi dan disebutkan contohnya oleh KDM tadi ya. Artinya KDM dapat simpati, tapi juga sebenarnya kan nggak pro buruh namanya kalau begitu, kalau nggak mikirin itu ya. KDM jangan terlalu Lanjut ya. pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Kasihanan ya, kasihanan kasalip ya. Enak mah kieu we Pak, enak mah. Sekarang mah gini aja tuh, urusin dulu noh. Yang di Majalengka kan ada tuh, Betul. ya kan, yang kejadian di PT MCI apa PT apa itu lupa lagi saya juga Pak. Kemarin saya lihat beritanya lupa nge-save saya. Urusin tuh yang mau di PHK, ya nggak usah ngurusin dulu yang lain. Katanya presiden buruh,
Lain di makalakot dahar di warung sate bari ngeunah sama seserian Bukan sate nah. entong sieun sen teu bagian kursi apa sih naon nanti teh sen teu bagian jatah menikot bebeakan ngomong nuarek di PHK tuh tempo lieur sia mah. Iya, ngomong-ngomong ya udah berkali-kali tuh ya yang mengupload PHK di mana itu Majalengka atau di mana itu ya. Tapi para pimpinan partai buruh atau serikat buruh ini, serikat pekerja ini ya kayak budek gitu ya, atau pura-pura budek ya. Nggak ngurus itu, malah fokusnya demo aja ya. Mereka nggak mikirin hal seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Anda telah melawan presiden, Anda telah melawan peraturan pemerintah, Anda telah melawan konstitusi. Nggak ada hak untuk mencoret. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Ketika pemimpin buruh lebih sibuk menuding dan berteriak daripada membaca data dan menjaga etika, disitulah perjuangan mulai kehilangan arah. Salam waras, sampurasun. Seorang presiden buruh semestinya hadir sebagai penyejuk, bukan pemantik kegaduhan. Ucapannya seharusnya elegan, sikapnya dewasa, dan kritiknya berbasis data serta etika. Karena kepemimpinan buruh bukan soal siapa paling keras berteriak, melainkan siapa paling mampu menjaga martabat perjuangan. Makanya dalam isu WMSK Jawa Barat, prosesnya dilakukan secara terbuka. Dialog bersama perwakilan buruh, para wali kota dan bupati, serta disaksikan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Tidak ada keputusan sepihak. Tidak ada penghapusan diam-diam. Yang ada adalah perbedaan pandangan terhadap kemampuan ekonomi daerah. UMSK yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi industri justru itu berisiko melahirkan PHK massal, relokasi usaha, dan lonjakan pengangguran, dan buruh lagi-lagi yang akan menjadi korban. Namun, fakta dan data ini justru ditolak. Yang dibangun malah narasi emosional, tuduhan kebohongan, serta bahasa yang cenderung provokatif. Dan ironisnya, isu kesejahteraan buruh hari ini kemudian diseret ke agenda politik 2029. Padahal yang sedang dibahas adalah upah buruh saat ini, bukan kontestasi kekuasaan di masa depan. Wajar jika publik bertanya, ini murni perjuangan buruh atau mulai bergeser menjadi kepentingan politik pribadi? Pemimpin buruh seharusnya memperkuat ruang dialog, bukan merusaknya. Mengedukasi, bukan menghasut. Mengkritik dengan akal sehat, bukan dengan prasangka. Ketika etika kepemimpinan, keteladanan, dan kejujuran pada data ditinggalkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga legitimasi moral gerakan buruh itu sendiri. Pedas memang apa yang dikatakannya, tapi jujur dan perlu disampaikan. Buruh pantas mendapatkan pemimpin yang lebih dewasa, lebih elegan, dan lebih bertanggung jawab. Kalau benar ingin membela buruh, berhentilah membangun panggung, mulailah membangun solusi. Salam hormat, sampurasun. Mantap sekali dari Akang ini ya, benar ya. Harus ada perbaikan di pemimpinnya ini ya, para buruh ya. Coba lu pada sadar buruh nih warga nih, pada sadar lu pada nih. Nih Indonesia lu belum nggak baik-baik saja nih, yang pengusaha juga pada sama aja. Nih, ekonomi di Indonesia tuh lagi memperlambat nih. Lambatnya apa? Masih untung lu pada masih pada kerjaan, lu pada ada kerjaan lu. Sekarang aja UMKM pada diteres no. UMKM no. Yang pengusaha-pengusaha online yang jadi seller-seller online. Seller-seller Shopee, TikTok, Shop. Itu duit-duit mereka juga pada ditahan. Harus punya modal gede. Masih bersyukur lu punya kerjaan lu. Masih bersyukur. Kerjaan lu ada, gaji lu ada. Daripada orang-orang banyak yang nganggur. Demo-demo lu pada nurut aja sama serikat buruh no ketuanya. Kagak ada gunanya no serikat buruh juga. Ketika ada PHK-an lu pada udah di PHK no. Kagak ada nih mau perjuangin. Kagak ada PHK-an. Perjuanginnya cuma
gaji doang. Tujuannya apa sih Pak itu? Iurannya pengen gede sama aja tuh. Nah, norak semua itu. Di Indonesia mah terlalu banyak ormas, akhirnya kayak gini nih, ya. Ormasnya. Lu kagak ada sadar-sadarnya. Terlalu banyak preman mengatasnamakan ormas. Di Indonesia mah tuh. Tololnya lagi nih pemerintah ngejujuin aja lagi kayak gini. Dari zaman Megawati no, outsourcing no. Sekarang banyak no, masuk pegawai aja harus bayar. Gara-gara apa? Ciptaannya si Megawati no, yang ada outsourcing no. Masuk gawe aja harus bayar segini-segini. Masih untung lu di Jawa Barat lu masih ada yang peduli, gubernurnya. Yang masuk kerja itu kagak ada pakai duit. Coba lo di daerah-daerah lain, Tangerang no. Buset, masuk kerja aja 15 juta. Iya, wah. Demo-demo lu pada ngotak pada semua. Emosi ya Bang ini ya. Ini ngomong-ngomong Mas Dewo mau minta maaf ya, barangkali ada audio masuk kanan kiri jedak-jeduk ya. Karena ini malam tahun baru guys ya, nggak bisa dihindari, ini rame banget. Dan Mas Dewo juga mau mengucapkan selamat tahun baru ya, mumpung ingat ya dari tadi lupa ya. Oke, buat kalian semua semoga lancar lah tahun baruannya ya, sambil nontonin kita ya. Oke, lanjut ya ke topik tadi ya, yang utama tadi ya. Atau jangan-jangan ya, belum tentu benar. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Yang terakhir, Jawa Barat, khususnya Bekasi, Purwakarta, Karawang, sampai dengan Subang, daerah kawasan industri terbesar di se-Asia Tenggara. Model KDM ini seenak-enaknya merubah aturan. Siapa yang ada di balik KDM? Kekuatan apa? Ini pertanyaannya, apakah ada uang pengusaha yang mengalir? Kalau pakai sosmed jawabnya, ya nggak percaya. Setiap gubernur Jawa Barat itu merubah angka. Ada rekomendasi bupati wali kota. Tahun lalu juga B. Mahmudin begitu. RK juga begitu. Stoplah sosial media untuk melawan kebijakan ini. Nah ini ya, atau jangan-jangan apakah ada uang yang mengalir dari pengusaha? Wah bahaya tuh. Tim hukum Jabar pasti memantau nih ya. Apakah ada celah hukum? Ya hati-hati ya. Pastinya kalau warga Jawa Barat nih udah geram nih ya, udah laporin aja gitu. Tapi sayangnya biasanya KDM tuh orangnya terlalu legowo guys ya. Dimaafin ya, bahkan dipanggil ke lembur Pakuan. Aduh, Mas Dewo juga ikut gergetan ya. Udah ngatain nih, kapan hari ada yang ngatain tai malah dipanggil di lembur Pakuan ya. Ya gimana ya, emang orang baik ya dasarnya KDM tuh. Pemimpin yang luar biasa ya. Tapi kita yang lihat tuh kayak gergetan gitu loh ya. Takutnya kebiasaan ya. YouTube udah hilang semua. Karena kamu melawan. Karena kamu siap militan. Sekarang udah nggak ada itu konten-kontennya, hilang. Kata siapa? Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Emangnya dia pemilik negeri ini? Jangan-jangan darah yang keluar dari nenek moyangmu jauh lebih mulia dari darah dia. Kita tidak menyerang KDM, yang kita serang kebijakan. Kenapa berbohong? Kenapa berdusta? Dan kenapa melawan PP nomor 49 yang tadi disebut yang sudah dibuat oleh presiden? Berarti dia melawan presiden dong. Orang rekomendasi sudah dibuat kok. Jadi tadi saya udah bilang mau Wamenakar, beliau telepon saya sebelum saya berangkat ke sini. Maka menerima kawan-kawan saya bilang, ya itu pernyataan terbaru ya dari Said Iqbal ya, yang terus menyerang KDM ya. Entah kenapa ini orang ini ya. Lanjut ya. Waktu demo buruh segala macam disampaikan, gubernur KDM ditantang lah, pendukung KDM nah ditantang lah, nyebutkan gubernur Jawa Barat senah pembohong, tidak pro rakyat, tidak pro buruh dan lain sebagainya. Aduh, Bapak Said Iqbal presiden buruh. Makin baik lah mau menyoroti hal eta. 1 poin buat Bapak Said Iqbal presiden buruh.
Di mana Bapak waktu karyawan atau para buruh di PHK? Kuduna Bapak teh datang, di mana Bapak posisi Bapak harita. Kalau Bandung ngeluh karyawan dipecat, kontraknya tidak jelas dan lain sebagainya. Bukankah tiap bulan dikutip iuran? Betul. Ada yang 10.000 katanya, 15.000, Oh, ada yang 20.000, 40.000 katanya. disesuaikan dengan UMR dan UMK-nya di tiap kabupaten dan kabupaten kota. Aduh, malah lamun ningali data tahun 2016 ngeri. Sampai terkumpul 20 miliar iuran dari para buruh yang dikutip setiap bulan. Beureuh teh gunana teh keur biaya operasional, keur nguruskeun buruh segala macam tek-tek bangek, termasuk beureuh para buruh anu di PHK diperjuangkeun hak-hakna. Bapak Said ka mana waktu di PHK karyawan teh? Para buruh teh. Aduh, ari Bapak kamari koar-koar di acara demo buruh menuntut kenaikan gaji. Bapak teh datang teh keur naon kamari teh nya? Ya, mudah-mudahan tujuanna mulia sae pisan. Dan hati-hatilah pesan Ti Agit Siliwangi menyampaikan statement di depan publik, jutaan mata memandang, jutaan telinga mendengar apa yang kita sampaikan. Asumsi publik aneka ragam ketika apa yang kita sampaikan kurang pas. Apalagi tungtungan ku ngaruksak, rakyat manapun, warga manapun tidak akan pernah terima terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Itu saja pesan moral dari Agit Siliwangi menya. Tetap silih asah, silih asuh, silih asih. Hatur nuhun sampurasun. Rampes ya. Lanjut ya. Teruntuk Said Iqbal ya, yang selalu jadi pahlawan kesiangan di saat meminta kenaikan upah, tapi halimunan ngaleungit di saat PHK massal. Ti urang buruh nu teu ngarasa teu pernah diperjuangkeun, da urang mah buruh tani. Cek Said Iqbal, KDM teu perlu pencitraan wae. Buruh teu butuh gimmick, teu butuh kebohongan. Di mana buruh nuntut kenaikan gaji, gogorowokan panghareupnanya pangheulana. Tapi di mana investor laleungit lalumpatan, pabrik tutup, PHK massal, sia ka mana? Said Iqbal, berjuang jang buruh teh mulia, tapi lain jang pencitraan, jang kawas maneh. Urang apalah afiliasi politik maneh ka mana? Da urang ge ngarasakeun lah, urang kadang jadi buruh tani nya, kadang oge muruhkeun. Kudu aya keseimbangan naon oge antara nu muruhkeun jeung nu diburuhkeun. Kitu Said Iqbal, tong jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan aing mah, pahlawan masyarakat Jawa Barat mah geus ayeuna jang sementara ieu mah KDM, lain sia. Iya, gitu ya. Lanjut ya. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngacem-ngacem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizolimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Cia, baper, lebay. Menjadi seorang presiden buruh artinya Anda adalah seorang pejabat publik, Pak. Ya harus siap dikritik oleh siapapun, termasuk masyarakat, Pak. Ini gimana judulnya? Sok-sokan pertamanya bikin video TikTok, memposting, stop Kang Deddy pencitraan, stop Kang Deddy konten-konten, pikirkan hak buruh Kang Deddy. Padahal Kang Deddy tidak membalas apa-apa, hanya mempostingkan ketika buruh itu demo dengan anarkis, dengan kata-kata umpatan yang tidak semestinya, lalu diperlihatkan di mana ada sebagian buruh
170 buruh yang ada di HCI Majalengka, yang diam-diam perusahaannya akan dipindahkan. Para buruh itu meminta tolong kepada siapa? Kepada Presiden Buruh? Kagak. Minta tolong sama gubernur. Artinya Kang Deddy ingin menerjemahkan bahwa apa sih fungsionalnya Presiden Buruh ini? Kok buruhnya sendiri ketika tertindas, ketika akan kehilangan pekerjaannya, banyak lagi di tempat lain buruh-buruh yang kena PHK. Kemana Bapak selama ini? Kenapa sok-sokan begitu peduli ketika hanya di saat buruh menginginkan kenaikan gaji? Kami sebagai masyarakat Jawa Barat bukan tidak empati dan tidak simpati terhadap saudara-saudara kita yang memiliki profesi buruh. Kami sangat simpati. Justru kami berharap kepada saudara-saudara kami yang bekerja sebagai buruh, marilah bangun. Pertanyakan setiap bulan gaji yang dipotong atas nama iuran, kemana larinya duit yang bermiliar-miliar itu? Sementara di saat sebagian buruh lain yang sudah bekerja lalu kena PHK. Apalagi di sebagian besar tempat orang-orang yang sedang mencari kerja, tetapi melalui calo-calo yang mengharuskan memberi uang sogokan terlebih dahulu. Kemana serikat buruh selama ini? Kemana Anda sebagai presiden buruh selama ini? Apakah memikirkan nasib-nasib orang-orang yang akan mencari pekerjaan? Sangat lucu. Hanya muncul di momen-momen tertentu. Hanya hadir di saat para buruh menginginkan kenaikan gaji. Sementara kesulitan yang dialami oleh para buruh ketika mendapat PHK, Anda lenyap, Anda tidak ada. Ketika ada ribuan pencari kerja, ada jutaan pencari kerja yang dia mau masuk kerja, tetapi dimintain uang oleh oknum-oknum tertentu, Anda tidak ada suara. Lucu. Apalagi ketika saya melihat bahwa narasi-narasi Anda itu bertolak belakang dengan ucapan Anda sendiri. Ada apa dengan psikologi Anda, Pak? Di sisi lain, Anda mengatakan, para pendukung KDM, jangan serang-serang saya, jangan tantang-tantang saya di sosial media, mengatakan aing ini, aing itu. Tapi di sisi lain, Anda dengan terbuka menantang para pendukung KDM. Anda menantang seluruh masyarakat Jawa Barat, para pecinta KDM. Ayo, datang ke sini. Narasi macam apa ini? Logika macam apa ini yang sudah dihadirkan? Saya paham Anda ketakutan. Ketar-ketir. Aduh, jadi presiden buruh kok tidak bisa menerima kritik dari masyarakat. Gimana judulnya, Pak? Dan satu pesan saya, Pak, nggak usah membentur-benturkan antara masyarakat dengan KDM, Pak. Apalagi Anda sok-sokan menantang, mari ke sini, masyarakat, para pengikut KDM. Astagfirullahalazim. Kok provokatif sekali ucapan Anda, Pak? Kenapa, Pak? Takut kesaingan? Saya tahu ini kepentingan politik, karena pada dasarnya Bapak tidak membela hak buruh kok. Bapak hanya mencari untung dari buruh dengan memotong setiap bulan gaji buruh. Kenapa saya katakan demikian? Kan Bapak bawa nama di sini, Partai Buruh. Kepentingan apa kalau bukan lagi politik? Hak buruh mana yang Bapak perjuangkan? Ini hanya ketakutan saja untuk 2029. Kacau, Pak. Semua orang juga tahu, Pak, namanya partai, pasti ada kepentingan politiknya. Sementara Bapak justru tidak secara murni, tidak secara jelas-jelas membela kepentingan buruh, melainkan Bapak menunggangi para buruh untuk kepentingan politik. Masya Allah, Masya Allah. Teriak-teriak mengatakan kami sudah terbiasa dalam kemiskinan, kami sudah terbiasa terzalimi. Pret. Ketika ada salah satu oknum dari buruh yang mengatakan gubernur tak titik-titik, menantang-nantang gubernur di sosmednya. Ketika dipanggil ditanya berapa gajinya, 10 juta, punya mobil, punya kesejahteraan. Di mana terletak miskinnya, Pak? Ajarkan dan didik untuk rasa syukur itu yang terbaik, Pak. Ingat, Pak, masyarakat hari ini sudah cerdas dan terbuka dalam informasi. Bukan lagi masyarakat yang mudah diprovokasi. Stop pencitraan, Pak, yang Anda hanya sesekali muncul di saat buruh beraksi ingin kenaikan gaji, sementara Anda diam dan senyap di saat buruh-buruh terkena dampak daripada PHK sepihak. Juga di saat ribuan bahkan jutaan calon buruh ingin masuk kerja, tetapi dimintai oleh oknum jutaan rupiah. Mari cerdas berpikir dan bersihkan hati di dalam kebencian. Salam Jawa Barat istimewa. Iya, mantap ya. Lanjut ya. Ini buat para buruh ya. Ini mah mau dengar mau enggak terserah lah. Bodo amat ya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kalian itu dapat apa dari KSPI ataupun SPSI dan lain sebagainya lah, organisasi-organisasi tentang keburuhan. Dapat apa? Si Said Iqbal ini mendapat keuntungan dari kalian, dari para buruh itu berapa per tahun? Miliaran, coy. Ngapain lu? Aduh, mendingan lu makan sendiri tuh uang, nggak usah ikut-ikut KSPI dan sejenisnya. Ngapain? Gak ada untungnya. Kaget mesti ya. Terus demo
demo itu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik, yang ada merugikan. Yang pertama, merugikan masyarakat pengguna jalan, mereka macet itu ya. Yang kedua, kadang-kadang pada saat demo merusak di sekitarnya, baik taman atau dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampah, menyisakan sampah yang begitu banyak. Itulah demo yang didapatkan demo itu seperti itu. Makanya saya berharap para buruh itu sadar diri. Ngapain demo, gak akan ada untungnya. Yang untung itu si Said Iqbal. Dia mendapatkan hasil uangnya itu dari potongan gaji lu. Keras ini ya. Terang-terangan ya. Harap para buruh udahlah bubarkan itu KSPI, nggak ada untungnya. Iya. Itu ya. Mau dengerin dan enggak terserah katanya ya. Aing mah percaya buruh ayeuna mah parinter, cerdas, tidak mudah diadu domba, bahkan terprovokasi. Apalagi terprovokasi ku jelema modelan Said Iqbal anu diduga memanfaatkan buruh untuk kepentingan politik. Bayangkan orang sebagai buruh teh gawe banting tulang ti isuk tipkeun ka sore jang nafkahan keluarga. Tapi setiap orang gajian dipotong 1% jang iuran serikat pekerja. Ayeuna semisal gaji orang teh 5 juta ya, berarti 1% dina 5 juta teh 50.000. Tah eta teh setiap bulan satu orang satu anggota. Lamun misalkan di satu perusahaan eta aya 1000 anggota, kalikeun atuh 50.000 kali 1000 sabaraha. Ya tapi kan hasil iuran eta teh jang kegiatan organisasi seperti rapat, demo. Tapi ulah polos teuing, gaji ketua jeung pengurus organisasi pekerja oge digaji teh make duit iuran anggota. Lumayan sih gajina 2,4 juta hingga 15 juta per bulan. Eta teh lamun iuranna diambil dari pekerja anu gajina teh UMK nya, upah minimum kabupaten atau kota. Tapi coba bayangkeun lamun misalkan 1% eta diambil dari UMSK, upah minimum sektoral kabupaten dan kota, anu upah atau gajina teh di atas UMK, beuki gede deui atuh iuranna. Makana kunaon jelema ieu gogoro kan paling lantang soal UMSK. Paham meureun arahna ka mana? Hiji deui, menurut data BPS tahun 2023 ya, jumlah buruh pabrik di Indonesia mencapai 19,34 juta. Taruhlah 19 jutanya buruh pabrik teh. Kira-kira lamun misalkan iurana kita ambil dari gaji UMK, misalkan 5 juta 1% 50.000 dikali 19 juta buruh pabrik, kira-kira sabaraha? Ya kemarin di video yang sebelumnya ini ya, kita udah buat hitung-hitungan. Ada yang buat hitung-hitungan itu dengan asumsi buruh pabrik jumlahnya totalnya itu 1,2 juta, itu sebulan itu sekitar 48 miliar dengan asumsi iurannya cuma 30.000 aja. 40.000. Kalau 30.000 berarti 36 miliar per bulan guys ya. Ini ternyata 19 juta menurut BPS ya, data resmi itu ya. Kalau semua ikut ya 19 juta. Tadi kan kita hitung cuma 1,2 juta, berarti ya 19 kali lipat dari 36 miliar per bulan itu ya. Dan ya itu ratusan miliar per bulan berarti nantinya kalau di total ya 36 dikali 19 ya ratusan miliar lah, bisa hampir 1 triliun ya per bulan ya. Gila nggak sih kalau se-Indonesia ikut semua, tapi ya asumsinya. Makanya dibikinnya jelek-jelekan 1,2 juta itu 36 miliar per bulan tuh udah banyak banget ya. Oke lanjut ya. Si paling buruh berkata, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh yang terpuruk. Buruh mana yang ada wakili? Buruh pabrik. Buruh pabrik itu punya gaji tiap bulan, tidak ada yang terpuruk. Yang terpuruk jelas buruh harian lepas. Anda tahu dampak kenaikan upah buruh pabrik, dampaknya itu sangat besar bagi kami. Harga naik, tercekik, terpuruk, dan Anda seakan-akan si paling buruh. Main lu kurang jauh anjir. Si paling buruh. Dikira buruh cuman dia aja. Sangon miliaran, waduh nih. Si Iqbal pesangona miliaran, tapi demo keneh mengatasnamakan buruh. Jeung buruh anu daek dipimpin ku si Iqbal. Duh,
karunya aing mah ya maraneh buruhnya ulah daek ngaran-ngaran dipimpin ku si Iqbal, ulah daek di presidenan ku si Iqbal. Ya di saat hoyong kenaikan gaji si Iqbal teh aya, tapi giliran para buruh di PHK manehna angkat tangan, cuci tangan. Itulah si Iqbal, saudara. Ya, makana cik atuh sing malah likir, sing pala linter, sing otak mata sing cerdas atuh. Lamun marana boga otak keneh, tong daek diprovokasi, tong daeknya dijadikan alat naon, alat adu domba antara masyarakat jeung pemerintah. Montong daek segala sesuatu nunggus ditunggai ku politiknya siga maneh nya korbanna, ngerti teu? Ulah daek diprovokasi, ulah daek diadu domba. Marana teh kudu sing cerdas, kudu sing waras, kudu sing pinter, otakna dipake. Orang-orang si Iqbal mah teu kos teu kudu dituturkeun, lain tuturkeunan nu kitu mah nya. Nuturkeun mah jelema nu bener, nuturkeun mah jelema nu sekirana boga adab, nuturkeun mah jelema nu sekirana boga akhlak, nuturkeun mah sekirana jelema anu sekirana bermanfaat jeung masyarakatna. Lain nuturkeun jelema nu bisa nangan saukur provokasi. Giliran buruh posisinya di PHK, manehna cuci tangan, angkat tangan, kabur gitu. Saha eta nya si Iqbal. Tiba lagi gitu loba baheula buruh di PHK, si Iqbal kemana nu cenah ngakuna presiden buruh, ulah sok kehedan dari jadi jelema mah tuh cik atuh otak teh dipake atuh. Ulah daek diprovokasi kudu ngaranna si Iqbal nya. Ya khusus kabeh buruh se Indonesia nya, buruh mah lain sok buruh pabrik nya, anu kuli bangunan ge sarua buruh, anu sok macul di sawah ge sarua buruh. Makana ulah sok ngeluh nya segala sesuatu. Lamun urang geus dibere pagawean nya ku Allah Subhanahu wa taala teh, urang teh geus dibere pagawean, geus direzekian ku Allah teh, bersyukur kuduna mah, lain ngeluh. Lamun rizki ya, lamun milik ngeluhna eta ka Allah, bari ngadoa, bari salat, bari zikir, bari ngawirid. Paham teu maraneh teh? Otak nu dipake, bro. Makana ieu geus aya pagawean tetapnya, pedah gajina sakieu ngeluh. Di luar sana masih banyak saudara yang menganggur. Masih banyak yang menganggur yang membutuhkan pekerjaan sampai sekarang. Mereka nggak pernah ngeluh tuh. Disebut buruh, sarua buruh. Buruh naon, buruh tani, buruh naon deui nya, buruh kuli bangunan. Loba tuh buruh-buruh lain, buruh naon deui, buruh nyeseh aya. Ari ngaran-ngaran buruh mah loba tuh. Nya, yang maneh tah nu sok demo tah tidak pernah bersyukur sia teh. Geus digaji, geus boga pagawean tetap, lamun seandainya maneh di PHK, ngeluh deui, demo deui sia teh ka KDM. Apal aing mah, geus kabaca ku aing mah. Pola pikir maraneh mah geus kabaca. Bila di PHK, KDM kan disalahkeun, Gubernur Jawa Barat disalahkeun. Teh maneh ke lamun di PHK masalnya ku aing dibejaan sia kabeh nu daremo. Lamun maneh di PHK masal yang ngeluda ka saha? Ka si Iqbal montong ka KDM sia. Ya, maneh emang geus ngeunah, geus boga pagawean, tinggal ngalaksanakeun pagaweanana, duitna rezekina ngalir. Oh tapi dah kurang. Jelema mah nepi ka kiamat kurang setengah detik mun maneh hayang apal nya ngaran-ngaran jalma nepi ka kiamat kurang setengah detik. Eueuh puasna bleguk mun hayang apal. Eta ngaranna jelema hayang itu, hayang ieu, hayang anu. Ngan urang salaku jelema teh boga pola pikir, boga otak, boga perasaan, boga hati. Kudu loba bersyukur. Paham teu? Lamun udah nafsu mah puasna ngaran-ngaran jelema mah nepi ka kiamat kurang setengah detik. Paham teu maraneh nya? Tah eta ti aing sampurasun. Ini ya lengkap dan jelas ya, cukup panjang tapi pesannya tuh nyampe ya gitu ya. Oke, saya mungkin udah cukup panjang ini. Nanti ada video lanjutannya, kita mau bahas yang lain lagi tapi masih tentang Said Iqbal dan demo buruh itu ya. Nanti ya di part berikutnya aja ya. Kita akan ada hal menarik pokoknya ya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.